Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai Lisa. Hai adik-adik, apa kabar? Pastinya sehat dan luar biasa. Yes, luar biasa ya. Oke adik-adik, hari ini sebelum dengerin firman kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik harus siap kan? Pastinya siap lah, harus ya. Oke, kalau begitu sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami ingin memuji Engkau Bapak. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Biar apa yang kami berikan Bapa menjadi kesenangan bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, langsung musik. Yang menang kalahkan mau.
hari ini kita akan belajar lagu baru nih, judulnya Pilihanku. Nah, adik-adik mungkin udah pernah dengar sebelumnya. Nah, adik-adik, lagu ini memberikan kita pengertian mengenai bagaimana kita itu waktu kita pilih Yesus, so kita juga harus ikutin perintah Dia. Kita pun harus tinggalin kebiasaan lama kita gak bisa kompromi lagi waktu kita udah ikut Dia. Betul. Dia adalah pilihan kita. Yes. Oke adik-adik, langsung saja ya kita mulai lagunya. Kau Tuhan yang
adik-adik, waktu kita udah pilih Yesus, kita nggak bisa kompromi lagi adik-adik. Kita mau terus hidup di dalam firman-Nya Tuhan. Oke adik-adik, kita berdoa sebelum kita masuk ke penyembahan. Mari lipat tangannya untuk kami. Benar Bapa, kami ingin hidup menurut tutur kata firman-Mu Bapa. Ya, Bapa, setelah ini Bapa, kami ingin menyembah Engkau Bapa. Kami ingin meninggikan nama-Mu Bapa. Kami mencintai-Mu Bapa dan kami ingin mengekspresikannya Bapa melalui lagu yang kami nyanyikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur. Mari kita berbahasa rohani.
bisa berbuat apa-apa Bapa. Kekuatan kami Bapa hanya daripada Engkau Bapa. Bapa, setelah ini Bapa kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya biar firman-Mu Bapa yang dibagikan hari ini Bapa, biar memerdekakan hidup kami Bapa. Biar ada pengertian yang baru, pewahyuan yang baru Bapa, melalui Roh Kudus-Mu Bapa mengajar kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Hai semuanya, balik lagi sama kakak di minggu ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah online service-nya, kakak mau menginfokan buat kalian semua yang ada di rumah. Oke, sekarang kakak mau mengingatkan kalian lagi untuk jangan lupa menyiapkan alat tulis, Alkitab, dan hati kalian. Nah, oke, kita mulai online service-nya ya adik-adik. Enjoy semua, bye-bye. Selamat sore adik-adik. Gimana adik-adik semua menikmati ya pujian dan penyembahan hari ini? Amin. Udah pause. Halo teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum pernah melihat siapa muka ini, kok aku nggak pernah lihat ya? Pernah lihat tapi di mana? Nah, mari kakak perkenalkan. Kakak adalah kakak Nadia dari New Life Anugerah Kebenaran. Kakak adalah salah satu dari saudara seiman kami dan juga adalah guru di Royal Path Academy. Firman hari ini akan dibawakan oleh kakak Nadia. Semoga adik-adik sudah mempersiapkan hati untuk mendengar dan kuping agar dapat mendengar dengan baik dan mengerti dengan baik. Oke, back to the video. Wihii. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu yang kuat di tengah-tengah kami. Kalau sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, kami mau sama-sama belajar. Tuhan, bukakan mata kami, bukakan mata telinga kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya katakan amin. Oke, sore hari ini saya mau sharing dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Jadi di cerita ini kita mau sama-sama belajar dari Yairus. Ya, adik-adik ada yang pernah dengar Yairus belum sebelumnya? Oke, kalau misalkan belum, kita mau sama-sama belajar ya sore hari ini. Oke, mari kita buka sama-sama Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ada seorang pemimpin rumah ibadat Yahudi bernama Yairus dan dia tinggal di Kapernaum. Pada waktu itu banyak pemimpin orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Saduki ya yang tidak percaya dengan ajaran Yesus. Mereka menganggap ajaran Yesus ini sesat, bahkan mereka membenci Yesus. Nah, Yairus punya seorang anak perempuan, dia umurnya 12 tahun. Saat itu anaknya ini sedang sakit parah. Nah, walaupun dia dilarang sama teman-temannya untuk ketemu Yesus, tapi Yairus tetap mencari Yesus. Dia tetap mau ketemu Yesus, dia tetap mau minta Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Yesus pada saat itu kembali dari seberang Danau Galilea dengan perahu. Orang-orang datang dan menunggu Yesus sewaktu dia sampai di Kapernaum, termasuk salah satunya Yairus. Oke, nah jadi sewaktu Tuhan Yesus turun dari perahu, ya adik-adik bayangin ya, orang-orang ini semua mau ketemu Yesus. Dan Yairus waktu dia melihat Yesus, dia langsung jatuh dan bersungkur di kaki Yesus. Dia memohon ke Yesus. Katanya begini, anakku perempuan sedang sakit, dia hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Kata Yesus seperti itu ya, kata Yairus seperti itu. Lalu pergilah Yesus
Yesus bersama-sama dengan Yairus. Jadi orang-orang banyak juga ikutin Yesus, ya. Nah, di dalam perjalanan mereka ada seorang wanita yang sakit pendarahan. Dia sakit selama 12 tahun. Adik-adik bayangin, dia 12 tahun dia sakit. Uangnya, semuanya, hartanya sudah dijual supaya dia bisa sembuh. Dia pergi ke dokter sini, dia pergi ke dokter yang lain supaya dia bisa sembuh. Ya, tapi bukan dia sembuh, dia malah makin parah kondisinya. Jadi waktu itu, ya, dihukumnya orang-orang Yahudi kalau ada orang yang sakit pendarahan, sakitnya itu membuat orang ini tuh najis, jadi tidak suci. Jadi dia nggak boleh keluar dari rumahnya, dia nggak boleh ketemu orang, dia nggak boleh kemana-mana, dia nggak boleh bersentuhan sama orang lain. Tapi karena waktu itu dia dengar kalau Yesus ada di Kapernaum, ya, dia dengar berita Yesus ada di Kapernaum, dia penasaran sama Yesus. Ya, dia tetap memilih untuk keluar dari rumahnya dan mencari Yesus. Dia berharap gak ada orang yang kenalin dia, gak ketahuan sama orang banyak. Ya, jadi dari belakang dia mendekati Yesus, dia berkata gini di dalam hatinya, asal saja ku jamah ujung jubah Yesus, ya, ujung jubahnya, aku akan sembuh. Begitu kata perempuan ini. Ya, jadi wanita tersebut menjamah ujung jubah Yesus, dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Ya, dia merasa tubuhnya telah sembuh dari penyakitnya. Nah, Yesus sadar kalau ada orang yang baru saja menjamah dia. Ya, ada orang yang baru saja menyentuh ujung jubahnya. Jadi Yesus melihat, ya, sekitarnya, ini siapa ini yang menyentuh aku? Ya, dia tanya ke murid-muridnya ini, siapa yang baru saja menyentuh aku? Yesus kayak gitu. Murid-muridnya bingung, ya, semua orang bingung. Murid-muridnya berkata gini, Tuhan, ini kan orang-orang banyak di sekitar, ya, mereka dorong-dorongan, mereka mengelilingi engkau. Kok Tuhan tanya siapa yang menyentuh aku? Semua bingung, ya, tapi Yesus bilang, enggak, ada orang yang baru saja menyentuh jubahku, ya, kata Yesus seperti itu. Karena aku tahu ada kuasa yang keluar dari dalamku. Nah, semua orang bingung, ya, semua orang bingung siapa sih ini yang sentuh Yesus gitu, ya. Dan perempuan ini tuh takut, dia ketakutan. Aduh, ini kayaknya ketahuan, ya. Tuhan Yesus tahu kalau misalkan aku baru saja menjamah jubahnya. Ya, dia ketakutan. Jadi perempuan ini ketakutan, ya, tapi dia memilih untuk oke, ini kayaknya saya harus ngaku. Jadi dia keluar dari kerumunan itu dan dia tersungkur di bawah Yesus. Dia mengaku di depan banyak orang kalau dia sakit dan dia menjamah ujung jubah Yesus dan dia telah sembuh. Oke, jadi orang-orang pada heran, gitu, ya. Yesus menjawab ke wanita ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tiba-tiba, ya, ada seseorang yang datang ke Yairus. Dia membawa pesan yang sangat mengejutkan. Orang ini bilang seperti ini, Yairus, anakmu sudah mati. Anak perempuanmu sudah mati. Sekarang mending kamu suruh Yesus, ya, kamu suruh guru untuk pulang aja, balik lagi. Gak perlu lagi repotin Yesus jauh-jauh datang ke rumah kamu. Yairus di situ bingung, ya, Yairus sedih. Tapi Yesus bilang gini ke Yairus, Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan sembuh. Jadi Yairus dan Yesus, yang beserta orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka pergi ke rumah Yairus. Nah, waktu sampai di depan rumah Yairus, orang-orang banyak itu di depan rumahnya pada nangis, ya. Anaknya Yairus mati. Tapi Yesus berkata, Yesus tanya orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur, kata Yesus itu. Orang-orangnya bingung. Hah? Yesus ngomong apa
bilang anaknya tidur. Tapi Yesus nggak peduli dengan apa kata orang itu. Yesus nggak peduli kalau dia diketawain. Yesus tetap masuk ke rumah Yairus ya. Dia cuma ajak Yairus, istrinya, dan ketiga muridnya. Ketiga muridnya ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi mereka masuk ke dalam rumah Yairus ya. Kemudian di dalam rumah tersebut Yesus ketemu sama anaknya. Dia memegang tangan anaknya dan berkata, "Anakku, bangunlah." Seketika itu juga roh anaknya ini kembali dan dia langsung berdiri ya. Anaknya langsung berdiri dan berjalan. Orang-orang semua kaget, orang-orang semua heran. Kok bisa? Ya, papanya kaget, mamanya kaget, orang-orang yang tadi ketahuan Yesus juga kaget. Kok bisa anaknya bangun? Jelas-jelas tadi anaknya sudah meninggal. Yesus menyuruh orang tuanya untuk memberi anak itu makan dan berpesan untuk tidak memberitahu siapapun. Jadi Yesus bilang, kamu gak perlu bilang-bilang siapa-siapa ya kalau anak kamu bangkit, anak kamu hidup lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi dari cerita singkat ini kita belajar satu hal. Mungkin kalau adik-adik ingat firman yang dibagikan Tante Shirley beberapa minggu lalu, Tante Shirley juga singgung satu hal ini. Ya, dari ceritanya Yairus, Cana belajar untuk stand alone, to stand alone. Apa sih artinya stand alone itu? Ya, stand alone ini berbicara tentang keberanian, ya, untuk berdiri untuk apa yang benar. Ya, kita memiliki kepercayaan diri untuk melakukan dan berdiri untuk hal yang benar. To have confidence, to stand for what is right, true, and just, untuk sesuatu yang benar. Keberanian untuk kita ini berkata, memilih untuk berkata atau berbuat sesuatu yang benar. Ya. Di sini cara belajar bagaimana Yairus dan Yesus stand alone. Yairus dia stand alone. Dari mana kita tahunya? Adik-adik ingat ya, Yairus itu siapa? Yairus itu pemimpin rumah ibadah orang-orang Yahudi. Nah, waktu itu banyak orang-orang Yahudi yang benci sama Yesus. Mereka nggak percaya sama Yesus. Yairus sudah dilarang untuk ketemu Yesus ya sama teman-temannya. Tapi apa yang Yairus lakukan? Yairus memilih untuk meresponi kebenaran. Dia memilih untuk meresponi apa yang benar. Dia memilih untuk tetap pergi mencari Yesus, mengejar Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga di situ di ceritanya Yairus tadi, dia juga stand alone. Ya, adik-adik ingat ya waktu Tuhan Yesus sampai di rumahnya Yairus, itu kan orang-orang pada nangis, tapi Tuhan Yesus bilang, ngapain nangis? Anaknya kan nggak mati, dia cuma tidur. Orang-orang ketawain Tuhan Yesus, bener ya? Orang-orang ketawain dia, orang-orang ngeledekin Tuhan Yesus gitu ya. Kok Yesusnya aneh gitu ya? Orang jelas-jelas anaknya udah mati, kenapa Yesus bilang anaknya tidur? Oke, tapi Yesus memilih untuk nggak peduliin kata-kata orang. Ya Yesus nggak peduliin walaupun dia diketawain, walaupun dia diledek sama orang-orang banyak, tapi dia tetap memilih untuk melakukan apa yang benar. Ya, dia tetap menyembuhkan anaknya Yairus. Bukan cuma menyembuhkan, tapi dia juga membangkitkan anaknya yang sudah mati. Jadi Yesus memilih untuk melakukan apa yang Bapaknya mau dia lakukan, kehendak Bapaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih supaya saya bisa stand alone? Gimana sih caranya supaya saya bisa stand alone? Jadi untuk kita bisa stand alone ya, di sini saya belajar dua hal. Untuk kita bisa stand alone, yang pertama kita harus tahu kebenarannya itu seperti apa. Kita harus tahu apa aja sih hal-hal yang benar. Nah, kita tahu bahwa ketika kita tinggal ya di dalam Yesus, kita kenal siapa Yesus, kita kenal Tuhan kita siapa. Nah,
Jadi sewaktu kita kenal dengan Tuhan kita, ketika kita kenal dengan Tuhan kita, maka kita tahu, kita bisa bedain, oh ini loh hal yang benar, ini loh Tuhan bilang apa ke saya, ini loh suaranya Tuhan, ya. Jadi kan mungkin kita kadang-kadang mikir, ini suaranya Tuhan atau suaranya saya sih, gitu kan ya. Kita nggak bisa bedain suara Tuhan mana, apa yang suara saya. Tapi ketika kita mengenal Tuhan kita tahu Tuhan kita kenal Dia, kita tahu, kita bisa tahu suaranya Tuhan yang mana. Nah, poin yang kedua ini, untuk kita bisa stand alone, kita harus punya keberanian. Ya, keberanian ini apa sih maksudnya keberanian di sini? Keberanian ini berbicara bagaimana kita percaya diri, ya, we have confidence di dalam Kristus. Ya, confidence ini berbicara ketika kita melakukan sesuatu yang benar, ya, kita merasa aman karena kita tahu itu hal yang benar yang harus kita lakukan. Oke, kalau misalkan adik-adik ingat lagi ceritanya, ya, Yairus dan Yesus ini mereka berani loh. Yairus ini dia berani untuk gak dengerin apa kata teman-temannya. Karena kan tadi teman-temannya bilang ya, gak perlu ketemu Yesus gitu ya, mereka membenci Yesus. Tapi Yairus berani, Yairus tetap meresponi kebenaran, ya, dia tetap memilih untuk melakukan apa yang benar. Yesus pun juga sama. Adik-adik ingat ya, waktu di depan rumahnya Yairus, orang-orang semua ketawain Yesus, benar nggak? Ya, orang-orang ketawain Yesus, orang-orang meledekin Yesus. Mereka mikir Yesus aneh, gitu. Kenapa? Karena orang jelas-jelas anaknya sudah mati. Kenapa Yesus bilang anaknya tidur doang? Ya, tapi di sini kita sama-sama belajar bahwa Yairus dan Yesus mereka berani untuk stand alone karena mereka punya confidence, ya, karena mereka tahu Yesus, terlebih lagi dia tahu siapa dia di dalam Tuhan, karena dia tahu dia ini anak, dia tahu identitasnya dia. Oke, mungkin ini salah satu contoh, ya, salah satu case yang adik-adik mungkin sering alamin, ya. Jadi biasanya sih ya, hari Sabtu kan kita tahu nih, hari Sabtu kan libur, nggak sekolah gitu kan, itu biasanya jadi free time-nya kita. Tapi kadang-kadang ada teman kita yang ngajakin kita main games gitu kan, main games yuk, kan hari Sabtu gitu ya, nggak belajar segala macam. Tapi kita tahu waktu itu PR kita belum beres, terus kita juga belum baca Alkitab gitu ya. Nah, di sini pasti kan kita harus milih, benar nggak? Mau main games atau mau kerjain PR dan baca Alkitab gitu. Nah, stand alone itu berarti kita tahu kita harus memilih. Oke, saya mau milih, saya mau kerjain PR saya dan saya mau milih untuk baca Alkitab. Walaupun mungkin pasti nanti teman-temannya ngeledekin kita, ketawain kita, kok aneh sih, kok malah milih baca Alkitab daripada main games gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Yesus juga waktu itu diketawain banyak orang loh. Yesus juga waktu itu diledekin banyak orang. Jadi adik-adik nggak perlu takut ya kalau misalkan diketawain atau diledekin karena kita melakukan apa yang benar, ya. Kita mau sama-sama belajar untuk stand alone. Amin. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, kita harus pilih apakah kita mau stand alone untuk Tuhan. Apakah kita memilih untuk meresponi kebenaran dan taat dengan suara Tuhan, atau kita malah memilih untuk melakukan apa yang orang banyak katakan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapak, terima kasih untuk firman yang dibagikan pada sore hari ini. Kami sama-sama belajar Tuhan bagaimana caranya kami untuk stand alone, untuk melakukan apa yang benar, untuk meresponi kebenaran firman-Mu Bapak. Bapak, ajar kami untuk Bapak berikan kami keberanian untuk stand alone dan untuk melakukan apa yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, nah saya harap adik-adik diberkati dan belajar banyak dari firman singkat hari ini. Dan happy Sunday. Bye-bye.
kembali lagi di activity minggu ini. Pastinya adik-adik selalu sehat dan luar biasa ya. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman yang dibagikan oleh Cik Nadia mengenai Yairus. Adik-adik juga pasti sudah mencatat ya. Nah, sekarang jangan disimpan dulu ya catatan dan alat tulisnya. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan di activity minggu ini. Kalau adik-adik udah siap, adik-adik bisa langsung tulis di kolom live chat. Kak, aku sudah siap. Oke, kakak tunggu. 1, 2, 3. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang pertama. Apa yang Yairus rela lakukan untuk melihat kesembuhan terjadi pada anak perempuannya? Apa yang Yairus rela lakukan untuk melihat kesembuhan terjadi pada anak perempuannya? Nomor 2. Apa yang Yesus katakan kepada Yairus ketika mengetahui bahwa anak Yairus sudah mati? Apa yang Yesus katakan kepada Yairus ketika mengetahui bahwa anak perempuan Yairus sudah mati? Pertanyaan nomor 3. Tadi adik-adik sudah mendengarkan juga mengenai stand alone. Nah, contohnya adalah bagaimana Yairus tetap untuk bersikukuh datang kepada Yesus meskipun banyak sekali dari kalangannya yaitu Yahudi yang sangat membenci Yesus, tapi dia tetap percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Begitu juga Yesus. Orang-orang bilang anak Yairus sudah mati, tidak mungkin bisa dibangkitkan kembali. Tapi Yesus tetap percaya dan mengatakan kepada Yairus bahwa anak Yairus bisa dibangkitkan, bisa disembuhkan. Nah, menurut adik-adik, pertanyaan nomor 3, apa arti stand alone menurut adik-adik? Apa arti stand alone menurut adik-adik? Pertanyaan nomor 4. Apakah adik-adik pernah berada di posisi stand alone? Jika pernah, coba adik-adik ceritakan sedikit saja. Secara singkat ya adik-adik. Oke, itu saja activity hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk mengirimkan jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp Cemeri. Oke, ditunggu ya. See you next week. Bye. Halo adik-adik Disciples, welcome to ayat hafalan kita pada minggu ini. Dan tentunya selalu bersama-sama dengan Koko pastinya. Nah adik-adik, sebelum Koko mulai ayat hafalan kita, Koko punya sesuatu yang buat adik-adik. Apa adik-adik ada yang penasaran? Hai teman-teman semua, hari ini aku akan mengerjakan tugas.
dari Little Disciples. Dari Roma 1 ayat 16. Tetapi aku mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Nah, adik-adik, jadi yang barusan kau tampilin ialah video ayat hafalan dari teman kita yaitu Deana, adik-adik. Nah, adik-adik, jadi rencananya tiap minggu Koko bakalan tampilin video ayat hafalan adik-adik masing-masing, terus Koko share di sini supaya bisa dilihat sama teman-teman yang lain, adik-adik. Jadi, saat adik-adik direkam, dibuat sebagus mungkin ya adik-adik. Koko tunggu hasilnya. Oke adik-adik, mari lanjut ke aktiviti kita berikutnya. Nah, adik-adik sudah pasti tahu dong kita mau ngapain? Ya, betul banget, kita mau ayat hafalan bareng-bareng. Dan ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Matius 28 ayat 18, adik-adik. Oke adik-adik, sudah siap semua ya? Dan temanya ialah mujizat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, adik-adik. Nah adik-adik, mari kita mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3, let's go. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi adik-adik, apa yang bisa kita belajar dari ayat hafalan kali ini? Yang bisa kita belajar ialah adik-adik, betapa Yesus membuat kita semua amazed dengan mujizat yang dilakukan adik-adik, yaitu membangkitkan orang dari matinya adik-adik. Atau lebih tepatnya adik-adik, membangkitkan Lazarus dari kematiannya adik-adik. Kita semua tahu adik-adik, kita semua punya batasan dong. Kita nggak ada yang menyangka bahwa ada orang bisa loh ternyata bangkit dari kematian adik-adik. Nah adik-adik, karena Yesus punya kuasa dan ia percaya bahwa Allah selalu menyertai hidupnya adik-adik, Bapa di surga selalu menyertainya adik-adik. Ia selalu percaya kalau Allah tidak pernah meninggalkan dia, karena ia tahu Allah selalu berada di sisinya adik-adik. Karena itu, ia tidak gentar adik-adik. Dan ia percaya dan ia beriman adik-adik. Sewaktu ia bilang, "Lazarus, bangkitlah." Dan apa yang terjadi adik-adik? Lazarusnya bangkit adik-adik dari kematiannya. Dan semua orang terpukau dan terkejut-kejut adik-adik. Nah itulah kuasa yang kita semua terima adik-adik, yang kita juga bisa lakukan adik-adik, sama seperti yang Yesus lakukan. Karena kita menerima kuasa dalam nama Yesus, kita juga bisa melakukan apa yang Yesus lakukan adik-adik. Itulah betapa dahsyatnya dan betapa hebatnya kuasa yang kita terima adik-adik. Sewaktu kita menerima Yesus dalam hati kita adik-adik. Adik-adik, itulah ayat hafalan kita pada hari ini. Jangan lupa seperti biasa dihafalkan
direkam, terus dikirim adik-adik. Oke adik-adik, see you next time. God bless you adik-adik. Hai Little Disciples, ketemu lagi dengan kakak. Adik-adik semua, kakak punya informasi penting nih. Yang pertama yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Yang kedua, mengikuti setiap aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Nah, jika adik-adik sudah mengerjakan semuanya, adik-adik bisa langsung kirim ke Cice Mary. Yang ketiga, yaitu mengikuti doa revival setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Dan yang terakhir yaitu untuk adik-adik yang mau lihat update poin adik-adik setiap minggunya, bisa langsung cek di Instagram Little Disciples. Sekian informasi yang bisa kakak sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan.